Baik, selamat malam Mbak. Selamat malam. Baik, mungkin boleh langsung diceritakan saja terkait masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Iya, jadi gini Mbak, akhir-akhir ini hubungan saya dan orang tua saya menjadi sangat canggung dan kurang nyaman. Baik, menjadi sangat canggung dan kurang nyaman ya Mbak. Mungkin dapat diceritakan lebih jelas apa yang menyebabkan hubungan Mbak dengan keluarga Mbak menjadi kurang nyaman dan canggung Mbak. Dan kira-kira apakah Mbak tahu penyebabnya? Jadi gini Mbak, selepas saya merayakan ulang tahun yang ke-25, saya tuh memberitahu mereka kalau saya ingin tinggal sendiri di apartemen saya agar bisa hidup mandiri gitu Mbak. Tapi mereka justru nggak terima dan sepertinya merasa kecewa atas pilihan saya gitu Mbak. Baik Mbak, jadi karena Mbak ingin mencoba untuk tinggal sendiri, Mbak merasa orang tua Mbak menjadi kecewa dengan pilihan Mbak ya. Kira-kira sudah berapa lama sih Mbak, Mbak dan orang tua Mbak menjadi canggung satu sama lain? Kira-kira udah 2 bulan ini sih Mbak. Baik, sudah 2 bulan ini ya Mbak. Kira-kira kapan Mbak mulai menyadari kalau orang tua Mbak itu merasa kecewa dengan dia? Kira-kira seminggu setelahnya Mbak, mereka mulai gak berbicara dengan saya dan juga kerap menghindari saya Mbak. Baik, seminggu setelahnya ya Mbak. Kira-kira adakah kejadian yang membuat Mbak merasa kesal ataupun sedih terhadap perlakuan orang tua Mbak kepada Mbak? Iya Mbak, jadi sebenarnya dua-duanya sih Mbak. Saya ngerasa kesal dan saya juga ngerasa sedih gitu. Di satu sisi saya sedih untuk meninggalkan mereka gitu dan memilih untuk tinggal sendirian. Nah di sisi lain saya tuh masih seperti anak kecil yang harus dikekang atas pilihannya sendiri Mbak. Oke, baik Mbak, saya paham sekali dengan perasaan Mbak. Tentu saja pasti Mbak merasakan sedih harus meninggalkan orang tua Mbak, tetapi di sisi lain juga Mbak ingin mencoba untuk menjadi lebih mandiri. Apakah Mbak sudah memberikan pengertian ke orang tua Mbak terkait hal tersebut, Mbak? Belum Mbak, saya belum memberikan penjelasan kepada orang tua saya. Saya kadang ngerasa kesal gitu karena saya pikir mereka itu sangat egois dan nggak pernah mau mendengarkan pendapat saya, Mbak. Baik, Mbak baru saja tadi Mbak bilang bahwa orang tua Mbak kesal terhadap orang tua Mbak karena tidak memberikan izin terhadap Mbak ya. Tetapi Mbak juga barusan bilang Mbak belum menjelaskan mengapa Mbak ingin pindah dan memilih untuk tinggal sendiri kepada orang tua Mbak. Benar seperti itu? Iya, Mbak. Tapi saya merasa sedikit nggak nyaman sama perkataan Mbak barusan. Kayak Mbak lagi memarahi saya gitu. Saya sedang tidak memarahi Mbak ya, tetapi saya akan merasa sangat tersanjung jika saja Mbak ingin berterus terang kepada saya. Iya Mbak, jadi begini Mbak sebenarnya. Saya merasa sangat kesal karena orang tua saya selalu melarang saya untuk membawa teman ataupun pacar saya ke rumah. Oleh karena itu, saya ingin memilih tinggal sendiri agar saya dapat bebas dari kekangan mereka. Gitu sih Mbak. Baik, apakah Mbak sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya terkait mengapa orang tua Mbak tidak mengizinkan pacar atau teman-teman Mbak untuk ke rumah Mbak? Ya, sebelumnya saya sudah pernah coba bilang kalau saya sangat membutuhkan teman-teman saya ya Mbak. Tapi untuk keluar rumah aja saya masih dibatasi gitu. Dan juga mereka tidak dibolehkan ke rumah Mbak. Mbak sudah ya Mbak, tetapi Mbak belum mendapatkan jawaban yang Mbak inginkan dari orang tua Mbak. Kira-kira apa yang Mbak rasakan atas kejadian tersebut Mbak? Ya, Mbak, saya tuh jujur ngerasa kayak sangat marah, depresi juga gitu. Dan saya juga ngerasa sedih gitu ya Mbak. Tapi saya juga tuh gak tahu harus
berbuat apa gitu. Saya sangat takut untuk membantah orang tua saya, tapi di sisi lain saya juga butuh sama teman-teman saya gitu Mbak. Baik Mbak, mungkin orang tua Mbak memang memiliki sifat yang cukup protektif, mungkin mereka hanya merasa sedikit khawatir terhadap lingkungan Mbak, apalagi Mbak anak perempuan, tentunya rasa khawatir mereka menjadi sedikit berlebihan ya Mbak. Dan juga mungkin belum mengizinkan Mbak untuk tinggal sendiri, dikarenakan ini pertama Mbak mempunyai pemikiran demikian. Dan mereka juga merasa Mbak mungkin belum sanggup untuk tinggal sendiri Mbak. Iya, kayaknya benar juga Mbak. Saya emang anak yang masih cukup manja dengan orang tua saya dan juga masih kurang mandiri untuk tinggal sendirian. Iya Mbak. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal, orang tua memang cenderung sangat protektif kepada anaknya, apalagi kepada anak perempuannya yang sudah tumbuh dewasa dan ingin memutuskan untuk tinggal sendiri jauh dari rumah. Memang tidak salah untuk melakukannya. Ya, alangkah baiknya jika Mbak membahas hal ini baik-baik terlebih dahulu ke orang tua Mbak. Oh iya Mbak, saya rasa saya akan mencoba membicarakan hal ini kepada orang tua saya. Oke, Mbak. Saya mau bertanya satu hal lagi kepada Mbak. Kira-kira hal apa saja sih yang Mbak sukai dari orang tua Mbak? Iya Mbak, orang tua saya sejujurnya itu adalah orang tua yang sangat perhatian kepada anaknya ya Mbak. Lalu menyempatkan waktu untuk kumpul bersama walaupun sibuk bekerja. Terus juga selalu meluangkan waktu untuk liburan bersama. Terus banyak hal lainnya sih Mbak yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Baik Mbak, saya lihat Mbak tersenyum ya saat membicarakan hal-hal yang Mbak sukai terhadap orang tua Mbak. Ya Mbak, walaupun orang tua saya yang mengekang kemauan saya, sebenarnya mereka itu melakukan karena mungkin tahu kalau misalnya saya akan susah beradaptasi jika harus tinggal sendirian. Saya tahu ini demi kebaikan saya Mbak, tapi jujur mereka memang nggak sejahat itu kok sama saya. Iya Mbak, saya tahu betul setiap orang tua pasti akan selalu khawatir terhadap keputusan yang akan diambil oleh anaknya. Saya juga paham karena mungkin Mbak sangat menyayangi orang tua Mbak. Hal ini juga membuat Mbak merasa panik dan mungkin sedikit takut jika orang tua Mbak kayak merasa takut kehilangan Mbak di rumah. Saya juga dengan orang tua saya pernah memiliki hal yang sama, memiliki masalah yang sama. Biasanya saya selalu mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka dan mencoba membicarakan hal ini dengan kepala dingin. Dan akhirnya kami juga mencoba mengerti permasalahan yang kami miliki satu sama lain, dan juga mencoba mencari jalan keluarnya dengan kepala dingin. Kira-kira bagaimana dengan Mbak? Ya, kami biasanya akan berdiam-diaman gitu ya Mbak, saling memendam satu sama lain karena menurut kami mengungkapkan perasaan kami itu akan membuat masalah jadi lebih keruh lagi nantinya. Nah, ketika Mbak mengalami kejadian tersebut dan berakhir berdiam-diaman, mungkin Mbak bisa mencoba untuk membuka pembicaraan. Di situasi seperti itu, Mbak coba menjelaskan kepada orang tua Mbak dengan kepala dingin dan mungkin Mbak juga bisa mengingat-ingat kembali di masa lalu bagaimana pengorbanan orang tua Mbak dan kasih sayang yang sudah diberikan kepada Mbak. Jadi Mbak memiliki perasaan semangat dan memotivasi diri Mbak untuk berbaikan dengan mereka. Iya Mbak, terima kasih Mbak atas sarannya ya. Mungkin saya akan coba saran dari Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin dicukupkan dulu untuk konseling pada hari ini dan sampai ketemu di konseling selanjutnya. Baik Mbak, mungkin bisa diceritakan terkait permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Baik, jadi gini Mbak, saya rasa tuh hubungan saya dengan pacar saya tuh sepertinya sudah tidak sehat lagi Mbak. Tidak sehat yang bagaimana menurut Mbak ini? Mungkin bisa dijelaskan.
Jadi gini Mbak, saya dan pacar saya itu kan udah pacaran selama 7 tahun dan rencananya tuh tahun depan kami akan menikah. Tapi semakin saya lihat sepertinya dia sudah terlalu sering mengekang saya Mbak. Oke, jadi pacar Mbak Ainun ini ternyata terlalu mengekang Mbak gitu ya. Kira-kira udah berapa lama Mbak merasa terkekang oleh dia? Saya rasa sih udah 2 tahun kebelakangan ini ya Mbak. Ya, udah 2 tahun belakang ini. Nah, ada nggak sih perilaku dia yang membuat Mbak Ainun merasa sangat marah ataupun kesal? Kalau ada mungkin bisa diceritakan. Iya Mbak, ada. Jadi gini Mbak, dia tuh selalu nanyain saya di mana, sama siapa, berapa laki-laki yang ada di sana. Bahkan kadang tuh dia minta bukti foto ataupun video. Dan dia tuh kayak merasa ragu Mbak sama apa yang udah saya bilang ke dia. Dia tuh kayak mikir saya tuh bohong Mbak sama dia. Kayak gitu sih Mbak. Oke, baik. Saya paham sekali rasanya kalau orang yang kita sayang ternyata malah meragukan kita ya Mbak. Nah, lalu untuk Mbak Ainun sendiri, ada nggak sih kejadian yang juga akhirnya membuat Mbak Ainun merasa ingin mengekang dia? Beberapa kali sih Mbak, saya pernah lakuin kayak saya suka ngecek HP dia, suka ngecek teman cewek dia siapa aja. Saya juga sering banget kayak buka WhatsApp ataupun misalnya ngecek dia tuh nelpon siapa aja, kayak panggilan dia gitu sih Mbak. Oke, jadi tadi Mbak Ainun bilang kalau pacar Mbak seperti tidak percaya dengan Mbak Adi. Kemudian kalau Mbak melakukan hal yang hampir sama dengan pacar Mbak itu, bagaimana ya Mbak? Iya Mbak, maaf Mas, saya kurang nyaman dengan perkataan Mbak barusan. Saya ngerasa kayak Mbak lagi marahin saya. Oh, enggak Mbak, saya tidak sedang memarahi Mbak Ainun. Saya merasa tersanjung kalau Mbak Ainun mau berterus terang. Iya Mbak, jadi saya tuh ngerasa kalau misalnya saya tuh harus ngelakuin hal yang sama seperti dia. Kalau misalnya dia bisa ngekang saya, maka saya juga bisa ngekang dia dong Mbak. Kemudian apa yang Mbak rasakan pada hubungan ini? Mungkin bisa diceritakan? Saya capek banget sih Mbak, saya sadar yang saya lakuin ke dia juga itu salah. Saya juga sangat menyayangi dia. Kami tuh udah pacaran sejak kelas 3 SMA dan rasanya tidak mudah untuk mengakhiri hubungan ini begitu saja. Apalagi keluarga kami, teman-teman kami sudah saling mengenal Mbak. Oke Mbak. Mungkin Mbak Ainun dan pacar Mbak sedang mengalami hal yang juga dialami oleh orang-orang yang ingin menikah lainnya. Nah, beberapa kasus memang mereka mengalami kejadian yang hampir sama Mbak. Nah, contohnya itu saya dan mata saya. Kami sadar hubungan ini tuh nggak akan berhasil walau berulang kali kami mencobanya Mbak. Benar juga sih Mbak, saya pikir memang beberapa hubungan yang tidak sehat ada baiknya harus diakhiri ya Mbak. Ya Mbak Ainun, nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kan kebanyakan pasangan memang lebih sering diuji hubungannya saat mendekati hari pernikahan mereka. Nah, hal itu tuh wajar aja Mbak Ainun. Namun, Mbak Ainun dan pacar Mbak Ainun memang ada baiknya untuk membicarakan hal ini. Iya Mbak, saya juga sudah terpikirkan mungkin ada baiknya untuk saya dan pacar saya untuk mulai membicarakan tentang hal ini ya Mbak. Ya Mbak Ainun. Nah, saya mau bertanya lagi nih sama Mbak Ainun. Hal apa aja yang Mbak Ainun sukai dari pacar Mbak? Iya Mbak, saya suka sekali kalau dia tuh sebenarnya sangat perhatian Mbak. Dia juga mungkin memang posesif, tapi kadang tuh dia lembut banget sama saya. Yang saya sukai dari dia adalah walaupun dia marah, dia tuh nggak pernah berkata kasar, apalagi sampai mukul saya Mbak. Terus dia juga kadang kalau saya sedang marah, dia tuh selalu berintip untuk membeli. Saya tuh menyukai semua usaha dia untuk berbaikan sama saya Mbak. Ya, Mbak Ainun. Saya lihat-lihat Mbak Ainun banyak tersenyum ya ketika membicarakan
hal baik terhadap pacar Mbak Ainun? Iya Mbak, walaupun dia memang posesif, setidaknya ada sifat yang bisa saya toleransi Mbak dari sekian banyak hal negatif juga yang dia lakukan sebenarnya banyak sekali hal positif yang dia punya. Jujur sebenarnya dia tuh nggak benar-benar seburuk itu sih Mbak. Iya Mbak Ainun, saya paham sekali kalau Mbak Ainun masih sangat mencintai pacar Mbak. Ketika dulu saya memiliki salah pahaman dengan mantan pacar saya, biasanya kami juga akan membicarakan empat mata gitu. Kami akan membahas permasalahan kami dari hati ke hati dan mengeluarkan semua unek-unek yang kami simpan gitu Mbak. Nah, gimana dengan Mbak Ainun? Kalau kami sih Mbak biasanya saling diam dan kami juga tipikal yang suka memendam semuanya sampai akhirnya kami mulai jengah dengan situasi yang kami punya sampai kami kembali berbaikan. Pacar saya juga biasanya memulai pertama Mbak untuk berbaikan sama saya, jadi dia biasanya ngomong duluan ke saya. Ya, ketika Mbak Ainun sedang mengalami kejadian serupa dan berakhir dengan bertengkar dengan pacar Mbak Ainun, mungkin Mbak Ainun bisa mencoba untuk membuang rasa malu dan mencoba untuk membicarakan permasalahan itu secara baik-baik, Mbak. Nah, bisa juga dengan Mbak Ainun mengingat kembali apa yang membuat Mbak Ainun bahagia dengan pacar Mbak Ainun. Mbak Ainun coba untuk membuat pemikiran kalau Mbak lebih kuat dan berkuasa daripada masalah yang Mbak Ainun hadapi. Terima kasih ya Mbak untuk sarannya. Sepertinya saya bisa mencoba saran dari Mbak. Iya Mbak Ainun, sama-sama. Saya pikir sesi konseling pada hari ini mungkin kita bisa cukupkan dulu. Sesi selanjutnya bisa kita atur jadwalnya ya Mbak Ainun. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ainun.